Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas ini ya, daun bambu. Daun bambu ini kandungan unsur haranya adalah fosfat, kalium, juga kalsium serta mangaan yang tinggi. Jadi ini spesifikasinya ini sangat lengkap untuk pembuahan. Bagaimana dengan kadar nitrogennya? Kadar nitrogennya ini untuk semua bagian dari tanaman itu pasti mengandung unsur nitrogen, walaupun tidak tinggi. Untuk daun bambu kering ini biasanya kadar nitrogennya hanya sedang, jadi sangat bagus untuk media tanam, terutama bunga ya. Jadi bunga itu nanti akan mudah sekali berbunga dan berbuah karena kadar fosfor dan kaliumnya yang tinggi serta kalsium dan mangaan. Ini juga kalium dan magnesium, ini juga akan membantu mencegah kerontokan bunga dan buah. Nah, ini sedang kami proses ini ya. Ini untuk kebetulan ada permintaan dari teman-teman untuk meminta dikirimin daun bambu kering yang sudah terfermentasi. Ini rencana saya fermentasi dengan lindi super. Nah, ini proses dipotong ini. Kebetulan saya tidak punya mesin pemotong seperti chopper gitu ya. Jadi ini masih dipotong manual, tidak digiling, karena nantinya kalau digiling akan cepat larut oleh penyiraman air. Nah, ini untuk media yang bagus memang kalaupun digiling kasar ya, jangan yang halus. Kalau untuk semai atau stek mungkin bisa dengan yang halus. Nah, ini kita lihat ini sudah dipotong ya, dipotong-potong jadi lumayan kecil ya. Ini seperti ini. Ini tinggal kita semprotkan saja. Nah, ini ada plastiknya, kita buang ya. Jangan sampai ikut dipakai untuk membuat media tanam. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan lindi super yang sudah saya campur air dengan dosis 50 ml lindi super ditambah dengan air 2 liter. Nah, ini tinggal kita semprotkan saja di sini. Ini kebetulan sudah ada yang saya semprot. Nah, khusus untuk pembeli nanti per kilogramnya ini untuk saat ini ya, saya hargai 11.000 belum ongkos kirim. Nanti saya kasih linknya di Shopee ya. Jadi ini nanti langsung saya packing setelah di spray dengan lindi super. Nah, setelah disemprot sama lindi super langsung packing, bisa langsung kirim. Nah, untuk packingnya ini yang unik, ini rencana saya mau kasih wadah polybag yang lumayan besar ini ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan. Setelah sampai nanti polybagnya bisa dipakai untuk media tanam, tinggal dicampur dengan item lain, misalnya tanah atau kohe atau yang lain ya, yang mungkin disukai tergantung dari kebutuhan. Biasanya kalau untuk tanaman hias tinggal nambahkan tanah sedikit, tanahnya 1, kemudian daun bambunya 4 dan kohenya 1. Jadi 4-1-1. 4-nya untuk daun bambu, kemudian 1-nya tanah, kemudian 1 lagi kohe kambing boleh. Saya sarankan kalau kohe kambing jangan difermentasi menggunakan E4 atau gula atau molase ya, supaya nanti pH-nya tidak drop. Makanya ini saya fermentasi menggunakan lindi super buatan saya. Kebetulan saya juga jualan lindi super. Nanti silahkan jika mau tahu
proses penjualan dan pengirimannya nanti saya sertakan di bagian komentar atau deskripsi lah, nanti disertakan di bagian deskripsi. Jadi seperti ini. Setelah untuk sementara ini, untuk yang semai, untuk media semainya dari daun bambu itu masih belum tersedia. Nanti sambil jalan kita buatkan nanti untuk media semai atau media cangkok boleh ya, dengan menggunakan daun bambu yang sudah hancur atau yang halus. Kita siapkan ke depan ya. Untuk saat ini sementara masih daun bambu cincang dulu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa daun bambu itu tinggi fosfor dan kalium, jadi sangat bagus untuk pembuahan. Kalau untuk bunga ini yang paling favorit ya, biasanya humus. Daun bambu ini dipakai media tanam untuk bunga. Jadi nanti warna daunnya bisa sangat bagus, kemudian mudah sekali berbunga, dan tentu saja organik. Jadi sangat safe sekali. Apalagi nanti kalau dikombinasi dengan penggunaan Lindi Super, wah malah makin mantap lagi. Satu lagi ya, manfaat dari daun bambu yang sangat fenomenal ya, yaitu menjadi biang dari trichoderma. Kita tahu ya, trichoderma itu bisa melawan dengan signifikan fusarium. Jadi media tanam Anda kalau sudah menggunakan kompos bambu atau daun bambu seperti ini, insya Allah nanti akan terjaga dari serangan fusarium. Di samping itu juga dari dulu ya, secara tradisional orang-orang tua kita atau nenek moyang kita itu setiap kali melakukan pembenihan itu mengambil tanah dari bawah pohon bambu. Karena apa? Itu juga bisa kita simpulkan bahwa tanah di bawah pohon bambu yang merupakan penguraian dari daun-daun bambu ya, itu sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan akar di masa awal dari persemaian, seperti stek, seperti semai biji dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali dengan menggunakan kompos atau daun bambu yang sudah menjadi tanah. Nah, inilah sebelum di packing ya, daun bambu kita masukkan ke polybag. Nanti pada saat packing kita tekan supaya lebih mudah untuk packing. Nanti kita isolasi ya. Ini kita timbang dulu. Ini tadi sudah saya timbang sebetulnya. Ini 1 kilo lebih, 1 on ya, 1 kilo lebih 1 on. Tapi karena saya lebihkan karena ada aplikasi Lindi Super ya untuk proses fermentasi. Berat fisik dari daun keringnya 1 kilo persis tadi sudah saya timbang sebelum saya masukkan ke polybag ini. Jadi polybagnya anggap aja bonus dan proses packing nanti supaya lebih bisa dimanfaatkan lagi nanti untuk pembelinya polybagnya ini. Jadi tidak sia-sia, tidak plastik biasa yang saya gunakan, tapi polybag agar nanti bisa dimanfaatkan lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang media tanam daun bambu kering fermentasi ini. Akhir kata, wassalam.
warahmatullahi wabarakatuh.